Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asep Purwoyudi Utomo selaku dosen pengampu mata kuliah sintaksis serta rekan-rekan Rombel 3 yang berbahagia. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai tata sintaksis dalam tata bahasa tradisional. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yang terdiri dari Valencia Azhara, Lutfita Dina Alawiyah atau saya sendiri, dan Adenia Tafana. Baik, langsung saja kita ke topik presentasi. Materi pertama akan disampaikan oleh Valencia Azhara. Kepada saudari Valen, saya persilahkan. Sejarah tata bahasa. Tata bahasa tradisional dimulai dari zaman Yunani sampai dengan munculnya linguistik modern di sekitar akhir abad 19. Dengan adanya beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap spekulasi, yaitu tahap di mana ada pertanyaan tentang bahasa tidak didasarkan pada data empiris, tetapi didasarkan pada data dari dongeng atau cerita. Yang kedua, tahap observasi dan klasifikasi, yaitu pengamatan dan penggolongan terhadap bahasa-bahasa yang diselidiki, tetapi tidak sampai merumuskan teori. Dan tahap terakhir adalah tahap merumuskan teori. Apa itu tata bahasa tradisional? Tata bahasa tradisional adalah suatu istilah yang kerap kali digunakan untuk meringkaskan jajaran sikap-sikap dan metode-metode yang dijumpai pada masa studi gramatikal sebelum kedatangan atau munculnya ilmu linguistik. Tradisi yang dipermasalahkan itu telah berkisar sekitar 2000 tahun. Masa tersebut begitu panjang dan menyangkut berbagai bahasa kuno seperti Yunani, Latin di dunia barat, bahasa Sanskerta di India, bahasa Ibrani di Timur Tengah, Romawi kuno, dan begitu pula karya-karya para pakar beserta para penulis Renaissance dan para pakar tata bahasa perspektif abad ke-18. Ciri-ciri aliran tradisional. Yang pertama, aliran ini telah mengenal kelas kata berupa onoma, rema, sindesmoi, artoron, logos, dan gender. Yang kedua, membedakan adanya kata kerja komplit dan kata kerja tak komplit. Yang ketiga, membedakan kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Yang keempat, tidak membedakan bahasa ujaran dan tulisan. Yang kelima, menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik. Abdul Khair tahun 2003 halaman 333. Dan yang terakhir adalah level-level gramatikal belum ditata secara rapi. Berikut ini adalah pengertian dari beberapa istilah dalam kelas kata. Yang pertama, onoma. Onoma merupakan nama dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, rema, merupakan ucapan dalam bahasa sehari-hari. Yang ketiga, onoma dan rema merupakan anggota dari logos, yaitu kalimat dan klausa. Yang keempat, sindesmoi, merupakan kata yang lebih banyak bertugas dalam hubungan sintaksis. Sindesmoi sama dengan preposisi dan konjungsi. Yang kelima, artoron, merupakan jenis kelamin dan jumlah. Dan yang terakhir adalah gender, merupakan jenis kelamin kata, dibedakan menjadi maskulin, feminim, dan neutrum. Tokoh-tokoh aliran tradisional. Yang pertama pada zaman Yunani, antara lain kaum Sofis. Kaum ini muncul pada abad ke-5 sebelum Masehi, yaitu Protagoras dan Georgias. Selanjutnya adalah Plato pada tahun 429 sampai 347 sebelum Masehi. Selanjutnya Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dan yang terakhir adalah kaum Stoik, berkembang pada permulaan abad ke-4. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh aliran tradisional pada zaman Alexandrian, meliputi Panini Sarjana pada tahun 400 sebelum Masehi dari India dan Leonard Bloom V pada tahun 1887 sampai tahun 1949 dari Amerika. Yang ketiga adalah tokoh-tokoh aliran tradisional pada zaman Romawi, antara lain Varro de Lingua dan Prisia. Kemudian tokoh aliran tradisional pada zaman pertengahan Eropa, antara lain Petrus Hispanus pada tahun 1276 sampai dengan 1277. Dan yang terakhir adalah tokoh aliran tradisional di Indonesia adalah Sultan Takdir Ali Syahbana. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari aliran tradisional.
Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, teori tradisional ini lebih tahan lama karena pola pikir dalam aliran ini bertolak pada filsafat. Kemudian yang kedua, aliran tradisional ini berkiblat pada bahasa tulis baku, maka keteraturan penggunaan bahasa bagi penganutnya amat dibanggakan. Kemudian yang ketiga, aliran tradisional ini menjadikan penganutnya mempunyai pengetahuan tata bahasa yang cukup tinggi. Kemudian yang keempat, aliran tradisional ini memberikan kontribusi terhadap penegakan prinsip yang benar adalah benar, walaupun itu tidak umum, dan yang salah adalah salah. Selanjutnya, untuk kekurangannya sendiri, teori tradisional ini belum dapat membedakan bahasa ujaran dan tulisan. Selain itu, teori tradisional ini tidak pernah memberikan contoh yang dianalisis kemudian disimpulkan, hanya memahami istilah dengan definisi dan menghafal. Lalu yang ketiga, siswa pandai teori dan menghafal, tetapi tidak mahir berbicara dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, objek kajian kata, huruf, dan kalimat hanya sampai pada kalimat saja, sehingga tidak memungkinkan untuk menyentuh aspek komunikatif. Demikian pemaparan materi mengenai tata sintaksis dalam tata bahasa tradisional. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Untuk metode tanya jawab, kami hanya menerima 5 pertanyaan dari rekan-rekan semua. Jadi, jika yang ingin bertanya, silahkan langsung saja tulis di kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok 2, semoga pengetahuan yang telah tersampaikan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.